Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melia Chandra Dewi, kelas 10 MIPA 2, absen 05. Jadi di video kali ini aku mau memberitahu nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum mulai, udah pada tahu belum nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia apa aja? Kalau belum, ikutin terus ya. Nah, sekarang aku kasih tahu ya nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia apa aja. Nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3. Kerajaan Mataram kuno, 4. Kerajaan Sriwijaya, 5. Kerajaan Kediri, 6. Kerajaan Singasari, yang ketujuh Kerajaan Majapahit. Nah, di video kali ini saya memilih salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, sekarang sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India, meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara. Dari hubungan perdagangan dengan India inilah diketahui awal penyebaran pengaruh Hindu. Salah satu bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India adalah ditemukannya prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik India yang merupakan sebuah bahasa liturgis dalam kepercayaan kepada Tuhan Hindu, Buddha, dan Jainisme. Melalui penemuan prasasti tersebut, sejarawan menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah kerajaan Kutai? Sekarang letak kerajaan Kutai. Letak kerajaan Kutai seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kerajaan Kutai tidak terletak di jalur perdagangan yang diketahui khalayak dunia. Namun, kerajaan Kutai sangat strategis sehingga bisa terhubung ke dunia luar meskipun tidak terletak di jalur perdagangan. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang berukuran cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dengan ukuran yang cukup besar memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman. Maka dari itu diperkirakan menjadi jalur perdagangan yang strategis. Nah, sekarang kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya, bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya upacara keagamaan di tempat suci Waprakiswara dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Agama yang berkembang di Kutai adalah agama Hindu Jiwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakiswara. Demikian pendapat Purbo Caroko. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya, prasasti memakai huruf Pallawa, yaitu huruf yang dipakai di India Selatan. Yang kedua, penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Nah, sekarang silsilah keluarga kerajaan Kutai: Kudungga, Aswawarman, Mulawarman.
Nah, sekarang masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan atau zaman keemasan Kerajaan Kutai terjadi dalam masa pemerintahan Mula Warman. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Mula Warman berkembang sangat pesat yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Dalam salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Kutai dikatakan bahwa Mula Warman telah banyak menyelenggarakan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kemajuan perekonomiannya tidak berhenti hanya sampai di situ. Bahkan diperkirakan Kerajaan Kutai telah menjalin hubungan perdagangan internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional diperkirakan kerap singgah terlebih dahulu di Kerajaan Kutai. Inilah salah satu alasan kenapa Kerajaan Kutai mengalami kemajuan perekonomian yang pesat hingga mencapai masa kejayaannya. Tak hanya itu, kejayaan ini juga terlihat dari adanya golongan terdidik yang terdiri dari kasta, kesatria, dan brahmana. Golongan tersebut kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kondisi Kerajaan Kutai setelah masa pemerintahan Mula Warman tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martadipura kemudian runtuh setelah berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir Kerajaan Kutai tewas di tangan Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai berada di bawah kendala Kesultanan Kutai. Nah, sekarang jadi udah tahu kan sejarah Kerajaan Kutai bagaimana? Nah, demikian video saya. Saya Melia Chandra Dewi dari kelas 10 MIPA 2 absen 05. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.